Action. Oke Prof, mengenai suntik silikon, ada sampai orang yang maniak gitu, dibilang kecanduan gitu, gimana menurut Profesor? Iya, kecanduan maksudnya kecanduan bedah plastik, suntik-suntik sampai berlebihan. Jadi kalau itu terjadi, itu namanya gangguan dysmorphic tubuh atau body dysmorphic disorder, BDD singkatannya, BDD ya. Jadi memang dalam dunia kedokteran ada dikenal gejala ini. Ini gangguan mental yang ditandai berupa rasa cemas berlebihan terhadap kelemahan bagian tubuhnya, entah hidungnya terasa pesek, pipinya kurang tirus, dadanya kebesaran atau kurang besar, tubuhnya kurang langsing. Kalau pria dia mungkin merasa Mr. P-nya kekecilan, atau pokoknya dia merasa ada yang kurang aja. Tapi berlebihan baru disebut BDD ini, body dysmorphic disorder. Jadi memang ada beberapa yang mengalami hal seperti itu. Tapi kalau misalnya hidungnya pesek, memang pesek ya, itu bukan body dysmorphic disorder. Itu memang butuh untuk diperbaiki. Kalau body dysmorphic disorder itu, nah mungkin ini yang melanda, udah suntik ini, dioperasi, lihat lagi, salah lagi, kayaknya kurang nih, operasi lagi. Udah hidung diperbaiki, udah bagus, dibikin lagi. Nah, cemas terus, pegang-pegang wajah, lihat kak cermin berulang-ulang, perlu diyakinkan berulang-ulang, walaupun dokternya udah bilang nggak perlu, udah cantik, udah serasi, masih terus juga. Itu yang berlebihan lah yang disebut body dysmorphic disorder. Ada efek samping nggak sih Prof untuk suntik silikon itu kalau yang berlebihan gitu? Oh, kalau suntik silikon itu tidak digunakan dalam dunia kedokteran, karena silikon itu adalah sangat berbahaya ya. Memang ada silikon padat yang memang sesuai dengan dunia kedokteran, yang dipakai sebagai pengganti tulang rawan untuk hidung, ada, tapi itu benar-benar sudah disertifikasi dan khusus memang untuk kedokteran. Tapi yang dimaksud suntik silikon cair itu sebenarnya salah. Di dunia kedokteran tidak dikenal. Silikon ini bahan kimia pembantu untuk bikin ember, bikin oli, itu, dan itu sudah dilarang kan, itu merupakan pelanggaran. Tidak ada dokter yang menyuntik silikon. Mungkin maksudnya disuntik filler atau apa yang terus menerus. Nah itu biasanya dokter akan memberitahu bahwa ini sudah cukup. Kalau cukup dan berhenti sesuai kebutuhan, itu nggak apa-apa, wajar, semua orang pengen cantik. Prof juga pengen cantik, ya kan? Tapi kalau udah jadi bagus, tapi terus-menerus masih cemas, berlebihan, tiap hari yang dipikirin adalah anggota tubuhnya, jadi kayaknya kurang secara berlebihan, baru disebut body dysmorphic disorder. Dan kalau perempuan pengen cantik, pria pengen kelihatan lebih muda, lebih ganteng, itu wajar. Walaupun yang saya tangani selama ini adalah mereka yang ingin sehat ya. Malah belum pernah sih sebenarnya menemukan yang seperti itu. Ada penjelasan? Memang berlebihan sampai rasa cemas, sampai ini perlu ditangani oleh psikiater kalau memang secara berlebihan. Tapi kalau secara wajar saja pengen mukanya tirus, karena dia udah gemuk dia pengen kurus, itu malah bagus dong. Gemuk, obesitas kan pintu ke segala penyakit. Gitu. Bisa ditangani. Kalau memang benar pesek ya bisa dimancungin gitu kan. Kalau memang gemuk ya olahraga, atau mau di liposuction, atau hormon HGH-nya yang diperbaiki supaya 14,4% fat loss tanpa olahraga, tanpa atur makan. Apalagi kalau pakai olahraga sama makan. Kadang-kadang orang kan kenapa gemuk sekali, sudah olahraga, sudah liposuction. Nah, kemungkinan terjadi gangguan metabolisme hormon. Nah itu harus diperbaiki beberapa hormon, mulai HGH, ada beberapa hormon yang sesuai dengan protokol ilmu kedokteran. Jadi ada di International Hormone Society di Brussels, itu kita belajar memang kekurangan hormon yang menyebabkan background kenapa orang jadi gemuk misalnya, padahal sudah olahraga. Karena kalau tidak diperbaiki hormonnya dan sel-selnya, mau diapain juga akan tetap badannya nggak bisa langsing secara permanen. Oke Prof, kan ada biaya perawatan yang wah gini. Terus ada orang-orang bela-belain apa? Lu untuk kok pertanyaannya apa? Oke gitu ya. Viral agent toh? Iya, sebenarnya soal budget itu relatif. Mungkin ada jumlah 10 rupiah atau 10 dolar, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Kan hasilnya bagus. Jadi benar-benar memang kalau soal biaya nggak bisa ya dibilang yang ini mahal yang ini murah.
karena ekspertis, pengalaman sang dokter, reputasi, jam terbang, itu juga akan mempengaruhi harga. Dan itu kan jika sanggup silakan dilaksanakan. Jika cari yang murah ya mungkin hasilnya juga bagaimana, itu tergantung dan sangat relatif subjektif sebenarnya soal harga. Bersedia, iya, kalau ingin yang hasilnya bagus, biasanya memang harganya sedikit lebih wow. Untuk menghasilkan yang walaupun lebih. nggak semua ya, tapi sedikit lebih wow ya, karena untuk operasi bedah plastik kan harus di ruang bedah, harus dilakukan oleh dokter bedah plastik, belum ada anestesinya supaya nggak sakit. Tentu hal tersebut memerlukan biaya. Ya itulah yang dibayarkan oleh pasien dengan hasil yang memuaskan hati, membuat lebih percaya diri. Dan tidak semua bedah plastik kan hanya untuk cantik. Ada bedah plastik misalnya ada yang bibirnya agak sumbing sehingga tidak dapat pekerjaan. Karena orang cenderung memilih yang lebih cantik, lebih tampilnya normal. Nah itu diperbaiki. Ya hasilnya juga membuat masa depannya lebih bagus ya. Masa dibiarkan kalau bibirnya sumbing. Jadi nggak selalu bedah plastik buat hanya mempercantik saja. Next, beda tema lagi. lagi.